Burungnya saya pegang, burung itu mutah-mutah keluarga mutah darahnya, tapi ya kayak ada percikan apa jarum-jarum itu loh Mas. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya tidak sendirian. Saya ditemani sama Mas siapa? Mas Mul. Mungkin yang dari Ungaran mungkin udah banyak yang tahu. Nah, ini di video kali ini saya ajak untuk liputan ke salah satu kandang tim merpati yang ada di Magelang, teman-teman. Dengan siapa? Mas? Wahyu. Mas Wahyu. Ya. Timnya apa Mas? YHS. Oh, Broiler, oke. Mas. Tim YHS Broiler. Nah, untuk alamatnya sendiri itu di mana Mas? Tepatnya? Di Tempok Sari, Candisari, Secang, Magelang. Oh, Tempok Sari, Candisari, Secang, Magelang. Secang, Kabupaten Magelang. Oh, Kabupaten Magelang. Nah, mungkin banyak yang udah tahu tim YHS ini. Nah, untuk liputan kali ini itu akan lebih intens ke ownernya sendiri, teman-teman. Jadi bukan karena di tim YHS sendiri mungkin sudah banyak youtuber teman-teman saya yang di luar sana pasti ngeliput merpati. Nah, kali ini lebih intens ke prosesnya Mas Wahyu sendiri. Ya, Mas. Nah, mungkin ada tambahan dari Mas Dornya. Selamat sore teman-teman. Ya, ini kali ini teman-teman dari khususnya dari Ungaran, perwakilan saya ini kita lebih ingin mengenal sosok siapa owner YHS Broiler, dan mungkin teman-teman Ungaran sedikit belum banyak yang tahu. Ya, ini Mas Wahyu. Saya ini dari Mas Mul Ungaran ini saya. Ya, ini saya perwakilan dari Ungaran biar teman-teman Ungaran biar pada lebih tahu sama Mas Wahyu. Ya. Mas Wahyu, mau tanya ini Mas Wahyu, kalau Mas Wahyu itu mulai berkecimpung di dunia merpati itu mulai dari merpati apa ya Mas Wahyu? Atau langsung merpati kolong atau gimana Mas Wahyu? Enggak, Mas, kalau saya merpati memang dari kecil. Dari kecil? Ya, tapi dulu kan cuma itu rumahan. Oh, dulu rumahan. Nah, terus SMP itu saya main balap yang ramai kan dulu waktu tahun-tahun itu kan balap Mas, di sini burung balap, tapi balap tanganan itu sampai saya SMA. Itu kisaran tahun berapa Mas Wahyu? Balap itu saya mungkin 2000-an Mas. 2000-an? Ya, 2000, 2001 lah. Itu waktu Mas Wahyu masih SMA ya? SMP. Oh, SMP itu malahan. SMP, ya. Nah, terus SMP ke SMA itu, SMA kelas 3 itu udah mulai lagi merpati tinggian, karena balapan sudah redup banyak yang ditarik ke bos-bos lah. Terus yang lokalan kan sepi, saya main lagi ke
merpati cuma tinggian rumahan itu mas. Nah itu terus kan kalau merpati tinggian rumahan itu nggak ada apa ya kompetisinya lombanya ya cuma buat hiburan. Ya, betul. Nah terus saya diajak temen gerabak Mas Danang itu. Oh Mas Danang Ya, gerabak. tahu, Mas Ya, Danang itu betul. bilang ayo mainan merpati yang nasional aja yang kolong gitu lah. Saya itu waktu pertama kali kolong memang nggak suka mas. Nggak sukanya apanya? Nah gini, setiap saya pas nonton di kolong itu dulu pas lihat burung yang nyerompot. Oh ya. Sedangkan ya robok, robok ya. Lah sedangkan basic merpati rumahan itu yang tinggi-tinggian kelip ya, yang kelip tinggi lah dulu. Kok saya setiap nonton ya itu pas lihat saya itu banyak merpati yang itu ngerobok. Yang robok. Nah, singkat cerita tahun 2010 itu saya mulai ke kolong. Nah, awalnya itu apa? Bahasanya sini diecek dulu. Oh, diecek dulu Diecek, gitu ya. Diecek sama temen bengkel motor. Dulu kan saya nggak tahu kalau itu suka merpati kolong lah. Dia tanya, ayo mau main merpati yang nasional, yang merpati kolong. Terus saya tertarik itu. Ya mulai saya itu tahun 2010 itu mas. 2010 ya mulai kolong. Oh nah flashback lagi mas. Dulu ini untuk merpati sendiri itu Mas Wahyu emang otodidak dari nol atau mungkin keturunan dari bapaknya atau mungkin kakak-kakaknya itu gimana mas? Kalau merpati saya itu memang dari kecil suka ya mas, tadi sudah saya bilang, tapi bertolak belakang dengan bapak saya. Oh malah bertolak belakang. Bapak saya itu nggak suka banget sama namanya merpati. Tapi saya katanya orang-orang desa sini kampung saya itu saya nurunin simbah saya. Oh, simbah saya yang dari dulu suka merpati. Kalau bapak saya malah suka bertolak belakang. Oke. Kalau Mas Wahyu dari awal merpati kolong itu udah dikasih nama YAS atau terbentuk dari tahun berapa ya Mas Wahyu? Tim YAS. Kalau 2010 itu kan saya katakanlah masih nol di merpati kolong. Saya juga walaupun saya dulu pernah main merpati balap kan waktu itu saya masih kecil kan mas, saya cuma ikut-ikutan lah sini ya, gitu. Terus saya nyoba merpati kolong kok ternyata sulit. Saya berjalan setengah tahun tuh sudah kayak bosen, jenuh karena kok ternyata sulit, banyak rintangan kekalahan itu faktornya banyak mas. Nah, dulu masih sedangkan saya 2010 itu kan orang-orang sini yang khususnya dekat dengan saya ini jarang ada kolong mas. Saya sharing, tukar pikiran itu sama siapa bingung mas dulu. Nah disitulah dengan kebingungan saya itu apa-apa terus nyari sendiri segi rawatan, tapi kan basicnya dulu saya kan sudah ada balap lumayan lah. Kalau balap itu kalau merawat pasti agak lebih bersih, itu nomor satu ya. Tapi kan nggak tahu proses perjalannya rawatan merpati kolong sekarang itu saya nggak tahu mas. Nah itu apa-apa nemuin sendiri, jamu juga otodidak ya mas. Nah nggak ada yang buat sharing, itu bingung mas dulu itu. Nah itu cerita sebentar ini, maksudnya pas saya waktu di kolong pertama kali itu ya banyak yang nonton merpati saya mas. Dari awalnya kan merpati rumahan langsung tak bawa ke kolong. Buat kolong. Karena identik rumahan itu tinggi ya mas. Nah itu dengan kepedean saya tapi juga kebodohan saya. Itu kan merpati kalau rumahan kan satu setel itu mas, satu pasang. Satu pasang. Nah saya awal mulai itu bawa 8 pasang. 8 pasang Ya, ke kolong itu ke mas. kolong. Lah itu saya deket-deketin, kan saya nggak ada yang ngajarin waktu itu ya mas. Memang saya nggak tahu lah. Bener Metodenya masih kayak rumahan. Saya pakai kurungan itu mas, umbaran. Umbaran itu yang kotak itu ya. Nah terus saya umbar-umbarin di situ, saya lop-lop deket-deket. Nah itu satu bendera itu burung saya ngolong semua mas. Lah emang satu setel kan mas, otomatis burung rumahan bawa ke lapangan pasti langsung masuk kolong. Lah dengan kebodohan saya waktu itu kan saya makin tak jauhin pelepasannya. Lah itu bendera 2 itu sudah kelip-kelip semua. Pada nggak turun hilang, cuma sisa 5 ekor itu, 5 pasang. Berarti 3 yang hilang itu mas. Iya. Bawa 8 tinggal 5. Iya. Nah itu terus sampai sekarang pun saya ini masih ingat yang yang menegur saya, tapi itu juga
Mengajari. motivasi lah. apa ngasih semangat saya. Ngasih semangat ya betul. Dia negur tapi negur baik, sampai saat ini pun saya masih ingat kok Mas itu. Itu gimana itu Mas? Nah, saya dideketin sama itu mas-mas itu. Katanya, "Mas, burungnya jenengan itu bagus-bagus. Tapi jenengan salah metode ngelatihnya." Saya kan kaget. Saya salahnya di mana kan gitu Mas waktu itu. Terus Karena nggak tahu ya Mas. iya, memang saya benar-benar nggak tahu, nggak ada yang nyereng, nggak ada yang panutan saya juga nggak ada. Lah, salahnya di mana Mas? Jenengan pernah main merpati balap nggak? Pernah. Lah, kalau main kolong itu awalnya kayak balap Mas, disenggol dulu, diapalin gitu Mas. Nanti itu kalau sampai setar itu pasti ngolong. Lah, ya saya pikir-pikir, ternyata kan burung saya dulu basicnya sudah tinggian, saya gandeng-gandeng tinggi terus makin tinggi ya. Nah, disitulah saya mulai paham. Terus perawatan saya juga kadang diajarin teman-teman balap dulu, tapi metodenya tak rubah Mas. Dulu kalau balap itu yang yang difokuskan cuma terbang kuat kan Mas. Lah nek di kolong kalau cuma terbang tok nanti kolongannya gimana? Lah itu. Lupa kolong. Makanya gini Mas, kalau untuk penggemar merpati sekarang itu sudah enak Mas. Karena tutorial apapun ada kan Mas di media. Betul. Dari segi jamu, segi rawatan, banyak master-master yang di YouTube itu kan bisa dicontoh. Kalau waktu saya dulu, wah repot. Itu benar-benar otodidak ya, Mas. memang Itu masih tahun 2010. Iya Mas, 2010. Nah, itu masih ingat nggak Mas itu yang ngomong siapa waktu itu Masih. motivasi? Nah, setelah sekian lama itu pernah ketemu lagi nggak Mas? Kemarin main sini tetap saya bahas. Kalau saya nggak ketemu jenengan, mungkin saya juga masih bodoh. Padahal dia sekarang katakanlah kan kalau di kolongan bukan masalah senior junior, tapi kan jam terbangnya Mas. Nah, masih itu kan udah lama vakum lah. Sekarang main merpati lagi, sharing-sharing. Saya pun buka. Dulu yang ngajarin saya pertama kali Mas itu, namanya Mas Lindu. Oh, Mas Lindu. Ya. Oh, itu udah kemarin baru kesini ya Mas? Baru aja kesini. Tapi sekarang masih main merpati juga? Mulai, merpati sekarang lagi mulai. Oh, mulai lagi. Oh, iya. Semangat Mas Lindu, ini Mas Wahyu. Bukan Bermotivasi. Bermotivasi dari panjenengan Mas Lindu. Semangat itu bisa. 2010 selama banget itu. Nah, setelah 2010 proses bermain merpati kolong sampai sekarang itu gimana Mas perjalanannya? Waduh, kalau main merpati kolong suka dukanya banyak. Tapi banyak dukanya kalau merpati kolong. Nah, ini menurut saya. Nah, ini kalau ngomong enaknya kan gampang ya Mas. Nah, ini ngomong dukanya itu seperti apa Mas? Lah, dulu saya berjalan 2010 itu mulai saya berjalan hampir 1 tahun. Itu saya merasa jenuh, merasa kayak tidak mampu Mas. Karena sulit juara itu. Kok saya nggak bisa juara duluan? Pernah Mas lomba waktu saya duluan hadiah Polkas TV itu udah mewah Mas. Dulu ya, Mas. Jadi dulu itu masih berupa barang ya Mas? Iya barang, nah, itu penontonnya banyak Mas kalau dulu. Nah, saya lomba kalah. Nanti setiap sampai 8 besar kalah lah. Dulu pertama juara itu juga dikasih tahu Mas Lindu itu. Duluan merpati saya yang pertama saya punya merpati juara itu namanya Brownies Mas. Brownies. Banyak yang tahu. Kalau orang-orang dulu yang dekat saya pasti tahu itu kan burungnya aneh. Cito kayak cewek kecil itu, tapi burungnya konsisten tinggi seberapa turun dulu. Nah, memang murni tinggian Mas itu. Oh, itu dari murni emang dari tinggian ya Mas? Dari tinggian. Saya beli di orang Parahan itu. Nah, waktu itu kan saya setiap ikut itu TV Nano sampai burung 9, 10 kalah terus. Terus saya dideketin sama Mas Lindu itu. Mbok coba Mas, itu dilepas. Apa itu sawangan? Sawangan itu apa ya? Sawangan. Oh iya, sawangan-sawangan yang bunyi ya, kan. Yang bunyi yang buat merpati tomprang itu. Kan dulu waktu itu masih boleh. Dikasih. Iya, masih boleh. Oh, masih pakai itu ya Mas? Iya, era dulu masih Mas. Coba Mas dilepas lah. Semenjak tak lepas, terus saya ikutin itu lomba TV-an langsung nomor 1 Mas. Nah, saya dari itu saya kok semangat, ternyata saya bisa. Terus lomba lagi pembukaan di lapak saya Kebanan dulu, hadiah TV. Di situ. Iya. Maaf Mas, ini sebelumnya waktu pertama kali juara itu di lapak mana Mas? Nah, itu belakang Arto, Salaan. Oh, dulu belakang Arto. Satu-satunya lapak di Magelang daerah sini yang maksudnya yang sering lomba gitu loh Mas. Sering lomba kolong. Padahal itu pemukiman. Nah iya, kalau burung sekarang nggak sampai lapak ya Mas. Nah itu pasti merasakan sangat bahagia Mas, walaupun kalau dilihat dari sekarang nominalnya itu jauh, tapi
rasa kebanggaan itu. Iya, Rasanya pas itu juara pertama kali. Iya mas, ternyata saya bisa juara. Terus saya lomba lagi di pembukaan ini Kebanan, lapak Kebanan itu event Kolkas. Dulu kan tingkatan lebih tinggi Kolkas, TV dulu ada Kolkas. Itu saya nomor 1. Nah, dengan nama burung yang Brownies, sama. memang Brownies saya juga. dulu cuma punya 1 mas. Oh iya. Burung itu sampai kalau sama saya apal di genting aja, kalau dikeplokin gini pasti turun. Nah, saya ikut lomba dulu di Grabak mas. Sebelum itu di Grabak itu pertama kali motoran Mio di lapak Ngasinan itu. Kalau eranya itu yang nonton di lapak Ngasinan pasti tahu burung saya. Burung itu ya. Karena burungnya beda sendiri, datang pasti kelip. Lah itu saya burung 8 di bawah. Bali murung. Nah itu lomba fiction. Dulu fiction kan sudah besar mas. Iya udah besar. Istimewa. Di lapak Geneng Temanggung. Burung 5, Brownies saya kalah harus sama yang nomor 1 punya Pak Kaji Makmuri Sarkali itu, kalah tipis, kalah lah itu pulang kok. Saya itu merenung lah, apa saya memang nggak bisa juara boyo gitu. Saya sempat meh berhenti main kolong. Iya, kalau saya mainan apa kalau memang sudah maksimal kok tetap nggak mampu ya bendera putih aja, timbang resiko ya kan mas. Nah disitulah malah dari orang tua sama istri dulu dicoba semangat, memang mainan burung itu nggak mudah untuk menjadi juara. Terus saya lomba pembukaan ini tadi lapak saya itu kok nomor 1 Kolkasan. Habis itu lomba lagi di Ngablak, motoran saya nomor 1 lagi. Ya lah, dari situlah saya bangkit mas. Oh ternyata memang mainan burung kalau mau juara itu prosesnya nggak mudah. Nah itu sampai banyak ya, banyak terus sampai sekarang ini lanjut. Mas, kalau ini mas, kalau lomba zaman dulu itu pesertanya seantusias sekarang atau dia? Mungkin waktu lomba event Kolkas ya mas ya, itu kalau Kolkas ya mungkin 200-an mas dulu, udah 200 merpati itu udah banyak. Tapi kalau fiction itu dulu juga cuma 150 merpati. Yang banyak itu mas Mio di Grabak itu lumayan tuh mas, hampir 300. Kalau dulu 300 sudah mewah ya, sudah mewah. Itu zaman masih di 2011-an gitu ya mas ya? Iya itu 2011-12. Beda kalau sekarang ya mas ya? Nah, beda. Itu waktu 2011-2012 itu masih sendiri itu mas, megang sendiri itu. Saya masih deber sendiri terus mas waktu itu. Burung aja nggak kayak gini mas, makanya itu gini ya, ini cuma di sini kan tempatnya sharing. Saya itu ya nggak kok ujuk-ujuk kayak gini ya, enggak mas. Dulu cuma punya burung 1, jualan dulu di pasar, baru main merpati itu begitu ya. Tanggung jawab dulu kan mas, tetap kerja. Betul, Berjalannya seiring waktu ya, terus apa ya, duluan memang andalan saya cuma itu Brownies itu. Nah, perjalannya waktu semakin perkembangan saya harus upgrade merpati ini lah. Dulu kan pelepasan masih 1,2 1,5 mas. Burung memang tinggi-tinggi pol kalau dulu. Lah era lagi itu mas upgrade mas. Pelepasan dideketin, otomatis burung yang tinggian-tingginya jadi untulan kan mas, cuma penghantar kolong. Ya. Saya mau nggak mau ya terus harus upgrade. Ya upgrade, beli merpati lagi gitu. Terus dikasih masukan mas, sekarang merpati ketinggalan yang model kayak gitu. Sudah eranya sudah ketinggalan. Itu 2013 saya masih baru mengenal pantura dulu. Maksudnya mulai beli burung pantura. Karena di lomba Temanggung saya ketemu yang namanya Pak Mian. Itu saya juga kangen, sampai sini pun saya sudah di posisi sekarang pun tetap masih ingat sama Pak Mian. Pak Mian itu yang punya Sarjana mas. Itu. Sarjana yang ya maskotnya saya dulu itu kan mas. 2013 itu saya ketemu Pak Mian di Temanggung. Kok saya lihat orang tua ngapek sendiri, burungnya tinggi-tinggi, nggak lihat tapi udah turun-turun semua. Nah dari dulu kan belum ada WA mas waktu itu. Masih SMS kan mas, BBM sama SMS dulu itu. Terus saya dikasih nomor di Pak Mian, saya beli merpati namanya Laras Panjang itu. Nah itu juga juara-juara. Terus 2013 itu ya apa ya, suka dukanya banyak itu. Mulai burung sudah hampir merata itu mas persaingan. 2013 mas itu sudah beda jauh sama 2000 sampai 2010 sampai 2012 jauh. Nah terus saya merasa apa ya,
kebingungan ternyata ya memang saya itu rezeki lagi ya mas. Iya, Saya beli merpati sarjana itu 2014 awal. itu dibeli di Belinya itu di orang Temanggung Mas Agus, tapi burung itu burung punya Pak Mian itu. Oh iya, sarjana namanya. Sarjana tak beli. Saya sampai rumah terus bapak ibunya sarjana, adik-adiknya semua saya beli di leri itu. Diborong semua. Diborong, tapi memang rezekinya di sarjana. Bapaknya hilang di sini, adik-adiknya hilang semua. Padahal itu bagus-bagus mas. Bapaknya sarjana hilang di sini, tak beli saya. Oh. Pas tak latih kan dulu. Iya hilang. Posisi hilang itu udah kita cover di sini ya mas. Sudah itu mas. Bersama sarjana juga. Sarjana itu kan beda, kalau saya kan bapaknya sarjana kan langsung sama Pak Mian, tapi kalau sarjana itu belinya di Temanggung, tapi itu cuma apa ya, dititipin gitu loh iya. sama Pak Mian. Yang rawat, yang lomba Iya itu. betul mas. Berarti setelah maskotnya Brownies, habis itu punya sarjana itu. Itu terahnya sampai sekarang masih ada ya mas. Nah termasuk Bahira pun itu kalau nggak ada teraih sarjana nggak mungkin sejuara itu mas. Memang saya mengakui Jadi burungnya lawas itu lah iya masih terus sampai sekarang. Nah itu kalau Bahira sendiri itu apanya sarjana ini? Cucu ya, yang anak sarjana ibu Bahira. Oh iya. Itu ditemuin apa ya? Sarjana ketemu Wulan Gretno cewek itu ngeluarin ibu Bahira. Wulan Gretno itu termasuk betina cetak saya yang ngeluarin Santi di Mas Iwan Cahaya Perdana, yang ngeluarin Cicaguk juara ngempon ya, yang ngeluarin Arya Wiguna di Pak Tomat Asoka itu ke Santi, yang ngeluarin Ibu Yovan itu juga jalur Wulan Gretno. Ya, makanya betina itu tak temuin sarjana ngeluarin ibu Bahira. Tak temuin Agnes ngeluarin Santi MX itu yang juara di Tegal sama Cicago. Tak temuin Bintang ngeluarin Arya Wiguna itu. Tak temuin Tepung Kanji ngeluarin ibu Yovan. Berarti ibunya Bahira itu udah ngeluarin Mbak Bahira. Oh, Mbak Bahira ya, Mbak Bahira Nah, itu banyak banget. Ya. Dalam Gretno lah, yang ini yang mau cetak lagi ya Ibu Bahira. Karena Ibu Bahira itu tak silang sama jantan 3 itu udah nomor 1 semua mas. Udah. Ibu itu yang anak sarjana itu. Udah merata juara. Nah, gitu, iya. Nah, itu kan cerita eranya sekarang. Tapi dulu kan perjalanannya ngeri mas itu mas. Yang hari itu mulai persaingan itu 2014 itu mas. Oh ini flashback lagi 2014 Ya, saya kan itu masih punya sarjana ya mas. kan gini, dulu saya kan jongki saya Mas Oyan Gentayangan itu Bandungan. Bandungan ya. Nah, itu kan bilang, Mas ada burung bagus di Temanggung. Namanya dulu bukan sarjana, karebet sama bekel. Itu nama dua nama itu dipakai sarjana. Sarjana itu termasuk burung ya antik mas. Lar 1 itu sudah juara 4 kali. Lar 1 piye? Udah juara 4 kali. Wong itu kakaknya sarjana tak beli saya mas dulu. Di sini hilang itu. Nah terus kan cerita itu yang di Temanggung sudah juara 4 kali. Saya masuk ke wong kakaknya aja di sini baru pusat kok adiknya sudah juara. Nah saya memang cuma dengar mas, belum pernah lihat langsung. Burungnya aja belum pernah. Dari jong ini panjenengan itu. Dari teman-teman juga mas. Ya saya tanya-tanya kan banyak teman saya tak tanya rekomendasi kalau itu bagus teman-teman, tapi saya sendiri kan bagusnya itu kayak apa. Ada terus ada event mobil itu kayaknya mobil saya kan di Rawolebo itu kayak iya kayak kalau nggak salah dibagi burung 19 atau enggak 15 mas itu sarjana ikut itu. Sarjana ikut bagian. Nah saya kan kaget kok ikut bagian lah. Jam 1 malam saya memang datangin itu yang ngerawat sarjana itu. Saya megang jam 1 malam no. Saya megang nggak lihat terbangnya. Nah disitulah kok kayak ada chemistry. Dia itu memang kok saya seneng polsek gitu loh mas. Batin ya. Memang saya langsung katakanlah jatuh cinta. Burung kok kepalanya bagus, pegangannya kayak gitu burung neutral lah. Saya pulang pamit jam 2 malam. Saya tidur itu datang mimpi mas itu lah. Padahal burung itu waktu itu nggak dijual mas. Lah saya kejar terus gimana caranya waktu itu masih murah itu saya
kisaran berapa Mas? Itu Tahun segitu. tahun 2000 awal 2000 saya beli 15 juta. Ya kalau tahun itu juga udah mahal, Mas. Udah mahal itu Mas. Wong, Iya, 12 juta. saya dulu beli itu kayak dibodoh-bodohin. Maksudnya burung kayak gitu kok harganya Harganya segitu. segitu. Tapi memang kata hati feeling itu kalau main merpati penting. Jangan mengandalkan cuma dengerin cerita orang itu malah nanti menjadi bumerang kita atau Mas. Oh, itu waktu jam pulang jam 2 malam itu belum bawa pulang Baira itu. Yang waktu Sarjana. Oh, sarjana. Belum Mas, itu masih Kolot. ya nggak boleh. Heeh. Tapi kan saya dulu punya alatnya Pak Mian yang punya resmi, Oh, yang nggak iya. boleh itu yang rawat. Oh. Nah, Pak Mian boleh itu negonya mintanya dulu 20. Terus negonya itu deal 15 juta. Saya beli baru 1 hari langsung saya bawa ke Mas Oyan. Bandungan itu. Iya, Bandungan. Cuma nginep 1 hari di sini. Oh, berarti kandangnya dulu di sana. Di sana Mas. Kalau yang di sini juga kandang tapi ya kayak ini. Dulu kan saya sama Mas Oyan, sekarang saya sama Mas Andi gitu. Oh. Saya juga tetap aktif tapi kan tak pegangin Mas Oyan. Dan satu giringan dilatih Mas Oyan pun ya telepon saya, Mas, burungnya kok kayak gini yo, nek jitrat panas. Saya sempat down Mas. Wah ini beri 15 juta malah jaminnya nggak suka. Itu hari Jumat. Sarjana sempat di lob itu di Muntilan, landing di pohon di pohon kelapa Mas. Gitu. Oh, sempat landing. Sempat landing karena adaptasinya mainnya kan dulu di Temanggung terus. Temanggung bawa dingin ya Mas ya. Nah, Oh, itu itu panas. Mau lomba ya Mas? Iya, Oh. di lob. Oh, di lob. Kan dulu ada rencana itu kan pas hari beli sarjana puasa. Oh, iya. Rencana tahu habis lebaran ada event mobil pertama kali di Magelang. Di lapak itu. Di lapak yang Fortuna lob. itu. Oh, iya. Di lob bilang ya Mas Yan maksudnya burungnya kok kayak gini ya. Saya juga bilang wis Mas coba dilanjutin sampai hari Minggu kayak apa ini baru hari Minggu Mas Yan telepon. Mas burungnya bagus ternyata kemarin adaptasi. Ya udah lah giringan berikutnya kan lomba mobil second tapi waktu itu pertama kali event terbesar di Magelang. Di Magelang. Mobil second pesertanya itu 600 Mas, itu sudah jam waktu itu Di waktu itu Mas udah udah top, Mas. rame ya. Itu bisa mengkondisikan Wonosobo datang, Jogja, Temanggung, wah kumpul satu titik di situ. Lah saya pun nggak ada Mas feeling mau juara, nggak ada, cuma wah ikut partisipasi kan gitu. Banyak tim-tim besar juga dulu Mas, sedangkan kita belum ada ya sini. Itu 2014 Nah, mulai. PS belum terbentuk Pak. Habis sarjana juara. Nah, itu juara berapa itu waktu itu? Nah ini cerita saya itu kaget. Hari Sabtu kan penyisian dulu. Saya nonton burung sarjana ini. Lolosnya cuma biasa. Lalu saya bilang kok kayak gitu Mas burungnya. Wow. Waktu itu kan ketemu jable Mas. Nah burung jable kan pelan teman lah. Sarjana itu sifatnya sarjana itu dulu nggak kelihatan kenceng kalau nggak ada musuhnya. Itu turun sendiri gini. Hari Minggu saya malas nonton karena lihat burungnya cuma biasa. Nah saya bangun tidur jam 2 kok dikabarin masih terbang. Saya nggak ngah kepikiran juara itu enggak. masih terbang lagi kok dikabarin terbang. Burung berapa? Burung 12 kan saya kaget. Nah, terbang lagi sampai burung 4. Saya lagi di perjalanan sana final itu. Final sama punya Mas Yudi. Anugerah burung juaranan itu. Mas Yudi Raja sih. Ya itu burung top kalau anugerah itu saya memang ngangkut burung juaranan Mas dulu. Nah itu final ya memang rezekinya Mas Yudi nomor 1. Pas gini ada alap-alap. Oh, ada alap-alap. Sarjana takut muter sini, Mas Yudi takutnya laju ke depan. Sarjana nomor 2 pertama kali saya dapat motor baru itu 2014. Lah baru saya terus saya punya tim YHS itu kan singkatan nama anak saya, terus tak buat YHS broiler. Sedangkan broiler saya dulu memang main motor itu Thomas. Sampai sekarang motor tuh balap. Ya, terus saya gabung itu mulailah terus ikut-ikut lomba gitu. Oh jadi setelah sarjana juara jadi motivasi panjenengan terus buat nama tim Ya, karena ya itu, Mas. tumbuh rasa percaya dirinya Thomas. Percaya Oh diri, ternyata burung saya kok bisa katakanlah bersaing. waktu itu nasional itu Mas. Iya. Walaupun motor second mobil second tapi lomba nasional itu Mas. Kalau saya. Di waktu itu Di waktu itu juara. peserta terbanyak Mas.
Ini biasanya mas ada itu pas ada iya. koran. Masih, Nanti masih biar disimpan. ditunjukin. Oh. Terus dari tim YS itu ya sudah berganti-ganti kru ya mas? Atau Wah gimana? banyak mas. Iya, dulu kan memang saya 2015 itu ya? masih jongki. 2015 masih jongki, saya berhenti ngeplek sendiri itu 2018. 2018. Iya. Nah, Mas, untuk sarjana sendiri itu udah mengkoleksi piala berapa itu, Mas? Kalau sarjana dihitung sama perang bintangnya mungkin ya 50-an kali juara tuh mas, bahkan lebih. Bahkan lebih itu, Ya Mas. memang rata-rata yang di sini yang menuhin trofi itu sarjana sama Atmes itu. Mantap teman-teman. Berarti mungkin kalau nggak ada sarjana mungkin Ah, saya nggak bisa seperti ini. Memang itu yang mendongkrak. basic utama itu Ya, sarjana itu. yang mendongkrak tim saya, termasuk saya pertama kali juara dapat motor juga sarjana. Pernah ngadu saya pas ulang tahun. Berarti Anak saya jasanya itu udah ya banyak kalau banget ya. sarjana. Makanya saya apa ya, memang saya di hati nggak pengen tak jual, maksudnya cuma sampai kapanpun tetap ya bakal saya pelihara terus ya. Nah, untuk apa generasi sarjana sendiri itu udah sampai mana ini Mas sekarang? Ya sarjana itu bagusnya malah di cucu cicit mas. Dulu pernah punya anak yang namanya Tamara itu, Iya. juara satu pas di Trembel itu loh mas. Oh ya, di Trembel di Itu kalau itu eventnya top mas, itu kan dulu sempat covid itu kan nggak ada event. Nah itu kalau apa hadiahnya cuma sedikit, itu totalan 7 juta atau 5 juta, tapi pesertanya banyak banget, dah lama nggak Oh, iya, nggak ada event mas. menggebu-gebu Wah itu kok ya saya nggak kepikiran lagi itu mas, juara satu Tamara itu, terus juara lagi sampai juara 5 kali itu, hilang sampai sekarang nggak ketemu. Tamara itu Iya hilang mas, bilangnya hilang malah dilapak sendiri, itu takut sama itu burung alap-alap Oh, itu pas mas. di lob. Di lob saya latih habis mabung. Nah terus punya yang banyak itu di cucu mas, sarjana yang banyak juara, termasuk militan itu maskot saya dulu yang dibeli Asoka itu, yang kenceng, yang sering Berarti juara itu ya. masih apa generasinya masih jalan terus Iya, sampai sekarang. sampai sekarang pun saya tetap apa buat nyilangin pakai darah itu. Oh, pacek utama, Iya. kendaraan utama ya pakai sarjana Saja itu, Mas. jatuhnya dicicit mau di bawah cicit pun tetap pakai itu saya. Mas Bayu, kalau mau tanya ya Mas Bayu, kalau tahun-tahun 2017-an, 2018 itu seringnya Mas Bayu lomba di daerah Magelang atau di luar, apa udah mulai keluar ke daerah itu? Nah itu saya mulai lomba, maksudnya mulai berani keluar kan era-era 2015 akhir sampai 2018 itu memang apa ya, kalau apa ibarat kata itu saya memang lagi mencari apa, bendera lah mas, mencari nama gitu maksudnya itu. Memang lomba nggak pernah miin merpati, nggak pernah breeding, memang saya fokus lomba burungnya dulu cuma 15 tapi burung tarung semua mas. Faktor lah. Ya memang dulu saya habis waktu itu kan dulu masih apa, giringan kan beda sama Pantura mas. Di sini Asiana B. Oh, iya. Lah kebalikannya. tahun 2016 itu burung saya kan ada yang saya titipin ke Mr. P. Terus Udah kenal Mr. P itu? udah awal mula kenal itu 15 tahun 2015 akhir. 2015. Lah saya burung saya ada yang di sana dulu kan masih gabung sama Neo Bulgari itu, Mas Yudi, saya Koh Ciluk itu, Mas Amir juga itu, Mas Cipto itu Kendal, Leri ya Mas Cip itu. Nah dulu kalau giringan B main di Pantura, terus kalau giringan A main di sini saya pas. Lah perjalanannya panjang itu sarjana mas. 2016 itu sarjana memang lagi mempeng-mempengnya mas. Lagi on fire ya? Iya, dulu juara di Magelang 2 kali berturut-turut, langsung nyoba. Saya itu kan ada saudara saya yang di Jogja, yang tim Tribroter itu. Itu kan saudara saya. Om, mbok sekali-kali main di Jogja. Saya pun juga nggak pede mas, karena burung-burung Jogja kan apa ya, saya takut lapaknya fiksi, panas kan sana mas. Oh ya, cuacanya lebih panas dari ya. sini ya mas. Terus saya nyoba sarjana itu pertama kali di Sumur Bur itu.
final fiksenan itu nomor 2 lagi. Nomor Karena 2. ya dapat Itu Di Jogja itu? di Jogja di Geber Mas Atmo, sudah di Geber Mas Atmo. udah Iya. Mas Atmo ini. Mm-mm. Oh. Juara 1, juara 2, terus main lagi di Dadapan tuh menang lagi di Ceketer itu lapaknya tim Buah Madu itu Mas. Burung 5 dibagi punya saya masih Agnes sama Sarjana itu. Oh, masih 2 burung. Iya, hujan kalau nggak diterusin ya insya Allah juara itu memang lagi on fire itu Mas. Nah, 3 kali juara berturut-turut itu pas waktu di Jogja itu. Nah, ya memang pas memang itu tahun-tahun saya ngamen lah Mas, saya baru mencari apa ya itu Bendera ya Mas? bendera. Nah, untuk pertama kali apa lomba di Pantura itu kapan ini? Yang lomba di sana, Oh, lomba di sana. yang lomba di sana saya dulu beli burungnya di Mr. P, Oh, namanya Aro itu dulu pas kita apa ya juara 1 sampai 5 itu kan udah pernah di lapak kebahan itu. Itu kan burungnya dari tim berkali burungnya Mas Yudi 2 kayaknya, Koh Ciluk, Mas Sep, terus punya saya itu. Itu keren itu Mas. Iya, Mewah dulu Mas, teman-teman. pas waktu di Pepek Mas P itu. itu kisaran tahun berapa ya? 2015 akhir. Oh, 2015 Iya. akhir. Belum ada YouTuber Mas. Oh, belum masih. Kalau dulu itu sudah ada YouTuber, Facebook sudah apa seheboh ini ya. Mungkin Wah, lebih viral ya, lebih Mas. viral. Kalau terus dari Mas Wahyu tahun-tahun mulai semangat lagi itu mulai tahun berapa ya Mas Wahyu? Nah itu kan dari 2016 sampai 17 itu memang itu puncaknya saya masih sering juara. Pas Nah juaranya. terus 2018 itu ya yang saya katakan tadi namanya tim itu kalau sudah timnya gonjang ganjing, Jongki sama pelepas nggak rukun, Jongki sama owner nggak ada komunikasi, ya mulailah terjadi miskomunikasi, ya berselisihnya berganti kru-kru. Nah, itu 2018 itu memang meredup saya Mas. Itu tahun-tahun 2018 sempat juga punya pikiran udah nggak usah main merpati. Saya sempat berhenti karena saya kena di satu sisi tim saya redup, saya juga nggak punya jongki. Yang jongki saya sendiri repot kan Mas dulu. Nah, Iya. pagi juga kerja, mainan burung tetap nggak bisa, burung kan nggak totalitas ya. Bisa itu. Lah saya kena penyakit kayak bahasanya sini aratan ya, penyakit yang Masal itu ya? kena penyakit masal itu masal. banyak burung saya yang kena Mas itu, termasuk bintang itu kan dulu kena telo kan itu tahun era 2018 akhir itu burung semua kena, ya nggak kena gering cuma Sarjana tok. Agnes itu kena. Kebal ya berarti ya? Iya. Nah di situ saya pun sempat capek lah Mas main merpati, kayak berhenti terus cuma bertahan. Saya memang dari 2010 belum pernah berhenti di kolong, tetap eksis maksudnya itu ya mungkin absen sih biasa tapi tetap mengikuti lah. Mengikuti ya. Nah, terus 2019 ya mulai bangkit pelan-pelan ya, terus itu juga saya sudah masih geber itu Mas. Wong saya 2019 itu kan Pak bawa Siva juara di Madya Gontor nomor 1 itu loh Mas, saya itu 2009. Terus main lagi di Ngablak Sidomukti itu juga menang bawa Agnes. Saya yang langsung vakum nggak jongki itu 2020 habis COVID itu mulai, terus ada jongki saya Kevin itu dulu. Nah, itu saya sudah nggak jongki Mas. Oh, berarti udah joki sendiri ya Mas. Ya mulai 2020 saya berhenti. Oh, nah ini Mas Wahyu, banyak mungkin tim-tim di luar sana yang masih merintis, bingung untuk memanage tim itu sendiri karena kebanyakan kan baru sebentar udah bubar, mungkin udah redup atau udah hilang lah dari peradaban. Nah itu untuk mengantisipasi hal itu tuh gimana Mas? Nah kita main merpati harus bertolak ukur, katakanlah konsepnya yang benar-benar ditata lah Mas. Kita mau main merpati cuma
1 tahun apa 1 bulan atau 1 minggu. Nah itu loh mas. Ya karena main merpati memang nggak gampang, prosesnya juga wah banyak rintangan, fase-fase yang kita lewati itu tetap melewati mas kalau main merpati. Makanya buat tim-tim baru itu ya apa ya, jangan apa semata-mata cuma bisa buat tim, budgetnya banyak terus beli-beli burung, tapi tidak bisa mengelola, mengondisikan perawatan burung, menjaga komunitas tim. Nanti kan itu memang penting kalau di tim loh itu mas. Wong saya mempunyai keyakinan mas, main merpati karena saya sudah mengalami, saya berani ngomong yang saya alami ya. Tim itu kalau lagi kompak, kok timnya kompak, burungnya mempeng, nggak lama itu insya Allah juara. Kalau saya pribadi. Tapi mau burungnya bagusnya kayak apa kok timnya masih apa ya, kurang solid ya toh, banyak miskomunikasi, berat mas, mesti ada aja nanti rintangannya. Tapi kalau kita sudah adem, kok tim kita rukun, oh apa ya, tahu porsinya masing-masing lah di dalam tim itu ya, memang jongki perawat kan gitu, nggak lama nanti juara. Berarti untuk tim Mas Wahyu sendiri itu fondasinya itu apa? Tim harus solid dulu. Ya harus solid dulu. Kita komunikasi harus dijaga. Itu paling penting kalau saya. Memang kita harus menyadari porsinya masing-masing loh mas. Nah nanti kalau kadang kan diawali dengan jongki sama pelepas. Nah yang pelepas kok nanti kalau pas apa ngecor burung kok nggak terima, wah aku digojlok gini lah, yus nggak main. Memang itu pekerjaannya kayak gitu kan mas ya. Nah ini mungkin pertanyaannya agak apa ya, sedih nih mas. Iya. Karena saya ingin nanya soal Bahira ini. Ya mas. Nah itu kalau untuk apa kronologi atau sejarahnya Bahira itu seperti apa mas sampai sekarang? Ya ini saya tak cerita sedikit. Ya. Sebenarnya saya itu dari dulu, dari Bahira mati setiap ditanya itu memang jawabannya cuma satu, sakit itu aja, nggak mau yang berkepanjangan. Saya cuma membuka Bahira mati pernah 1 kali sama pas live MKT channel di sini. Saya pernah itu ngomong. Belum lama juga, mas? Belum lah, ini nek kalau memang Mas Wildan tanya ya saya jawab yang real apa adanya. Saya nggak mengada-ada ngarang-ngarang dongeng apa tentang enggak. Mungkin memang yang di luar sana banyak penasaran ya, lah mas gitu. Bahira itu memang mati apa sakit mas. Sakit itu diantar ke sini sama Mas Andi itu memang burung sudah kurus mas. Kurus pincang posisi itu, tapi burungnya sehat makanya ya nah itu. Nah saya obatin, saya juga bingung awalnya langkah itu, ini yang tak obatin, ngobatin dari kaki dulu apa badannya dulu, karena nek kaki dulu saya takut nanti nggak kuat badannya lah. Di sini dua malam ya nggak tahu ya mas, itu memang apa ngepasin atau gimana, saya memang didatangi di mimpi 2 kali mas, 2 malam ya. 2 malam berturut-turut. Setelah Bahira udah di sini. Ya, lihat kondisi. Burungnya padahal masih dikasih makan aja masih lahap mas itu. Tapi saya 2 malam itu didatangi di mimpi, memang ya ini saya cerita di mimpi ya. Mau dianggap mau dipercaya monggo, tapi saya nggak mengarang-arang dongeng. Di dalam mimpi itu burungnya saya pegang, burung itu mutah-mutah mutah darahnya, tapi ya kayak ada percikan apa jarum-jarum itu loh mas. Itu di mimpi saya pun ini apa, kalau istilah Jawa itu kan ini saloko, pertanda apa gitu lah. Kok dua malam berturut-turut. Saya memang cerita sama istri saya dimimpiin Bahira kayak gini lah. Saya pun pagi kesini ya lihat Bahira itu memang sedih, burungnya masih sehat itu. Lah setelah malam keempat Bahira sudah nggak mau makan dari malam sampai malam lagi lah. Itu memang Bahira satu hari itu mas ngedrop banget. Ngedrop. Burungnya itu memang kuat mas Bahira itu. Dari pagi kepalanya sudah ditaruh di itu kandang macan, sudah digeletakin gini. Ditempelin itu. Kalau dilihat dari jauh tidak kelihatan mati, tapi nanti kalau dipegang, disentuh gini langsung kepalanya naik. Nah saya sudah nggak tega, jam 1 malam setengah 1 itu memang Bahira saya pangku gini, saya pegang, kok kelihatan saya itu
saya ikhlaskan di dalam hati, saya ikhlas kalau memang kamu meh pergi monggo. Timbang saya nggak tega lihatnya toh Mas, lah itu memang langsung kayak apa ya, mungkin sakaratul maut ya Mas, cuma jet itu langsung meninggal jam 1 pas itu, Jam 1 malam masih ada itu saya. Nah, itu apa Mas? tapi apa, saya cerita baru sama MKT channel sama jenengan ini. Saya nggak mau nanti orang-orang berabsua itu ngarang cerita dongeng lah, males lah nanti dikira saya mengada-ada. Makanya saya membuka cuma di MKT sama punya Mas Wildani ya, monggo kalau orang meh percaya ya monggo, enggak ya enggak apa-apa. Karena mati adik Bahira sama Bahira itu sama matinya sakitnya persis kayak gitu, lumpuh dulu Mas. Oh, adiknya juga meninggal Mas? Sebelum adiknya itu sebelum puasa 1 minggu habis dari lekok itu Mas. Iya. Habis puasa kurang 1 minggu, puasa kurang 1 minggu mati. Bahira lebaran 7 hari mati. Ya. Kalau adiknya itu udah dilombakan atau belum? Itu baru disiapin lomba burungnya. Memang jarang tak buat story, tapi kerjanya tanya aja Mas Andi, kerjanya bagus Mas itu. Wong belum juara aja banyak yang nawar. jadi masih di giringan C itu Mas? Iya, masih di giringan C. Lagi mau naik giringan A itu Mas. Lagi persiapan. Ya Mas. Berarti hitungannya kan gini, planningnya Bahira Redup kan ini meh muncul gitu ya. loh. Untuk menutupi. Iya. Nah itu apa berarti sebelum Bahira itu adiknya dulu yang meninggal? Ya. Itu puasa kurang 7 hari. 7 hari habis itu Lagi Bahira. Bahira setelah lebaran 1 minggu ya Mas. Lah habis itu bertubi-tubi lah Mas, cobaan saya di Merpati itu. Mungkin kalau saya nggak apa istilah jibaku di Merpati ya sudah lengser dari kemarin-kemarin. Lah habis di Bahira sakit itu masih banyak cerita panjang itu Mas. Itu kan bulan April kalau nggak ya. Habis itu saya kena itu penyakit satu kandang semua itu Mas. Iya. Lah saya beli burung lagi, burungnya cedera. Terus ngempengin lagi, burungnya mati 2 kali itu saya. Tapi kan apa ya, pandangan orang itu cuma yang dilihat kan pas saya juara, pas saya jual burung, pas seneng-senengnya aja ya. Oh, nggak pernah disimak. Nah, makanya kalau memotivasi orang itu jangan cuma dilihat pas berhasilnya ya. Susahnya prosesnya itu harus apa ya, kita lihat toh Mas. Kita mempelajari ya disitulah biar nggak gimana caranya biar nggak mengalami hal seperti itu ya Mas. Memang dari apa pengalaman kayak gitu kan saya jadi paham, oh memang main Merpati Kolong itu kalau saya pribadi itu saya beranggapan memang harus melewati proses fase itu. Iya memang seperti itu. Kalau saya gini Mas, memang kita lagi apa ya, burungnya nggak siap, kita jarang jadi sudah kita jalani aja. Nanti kalau memang sudah waktunya burungnya mempeng, kok timnya sudah siap, lah nanti kita lomba lagi ya, disitulah insya Allah nanti dikasih juara. Jadi Mas Wahyu tidak mau gunakan prinsip yang penting tarung, lah gini, yang penting tarung itu kalau saya kan juga lihat materi ya Mas. Katakanlah mungkin saya pernah cerita dari beberapa YouTuber ya. Nah kita kalau meh perang itu juga sudah mengukur kekuatan musuh kan Mas. Mosok musuh sudah kita lihat di mata kita sendiri, di depan mata pakai samurai panjang, kok kita meh melawan pakai pemes apa cutter lah, konyol kan Mas. Nah kita siap lomba ya kalau memang materinya sudah di fisik sudah apa ya, katakan mampu lah benar-benar dari segi kesetabilan, kondisian semua dipersiapkan Mas. Kalau memang kita menuju perlombaan untuk juara loh Mas. Tapi kalau kan ada sembuhan lah, yang penting berani daftar, yang penting ikut lomba mangkat ya. Nanti hasilnya ya cuma ya embuh gitu. Nah untuk Bahira sendiri, menurut Mas Wahyu prestasi di mana itu yang sekiranya Mas Wahyu itu bikin bangga gitu? Nah kalau Bahira memang saya pun apa ya Mas, dan sampai sekarang pun bisa nggak ya bikin, maksudnya saya breeding Merpati bisa kayak Bahira itu, karena itu kayak apa ya, nah soal perlombaan rezeki di lomba itu bagus banget Mas, hokinya itu bagus. Karena apa, itu kan habis mabung
terus dilatih dicor-cor sama Mas Andi lah. Mas Andi bilang Mas sudah 6 giringan itu Mas. Sudah siap. Mas ini besok tak balik giringan sama ikut lomba di LGB Muntilan. Event beat itu. Niatnya sih meh pengen cuma buat apa ya, ngajarin lomba itu langsung nomor 1. Di Muntilan. Pertama kali langsung nomor 1 itu pernah habis mabung pertama kali juara habis mabung ya. Sebelumnya sudah nomor 1 pas di itu Mas. Terus lomba lagi mobilan di Purworejo langsung nomor 1 lagi. Nah habis itu di Ojong di lapak mobilan di Bolonsewu itu Muntan nyerompot. Pagi-pagi sudah ketemu burung balap itu. Terus lomba di Jogja dibagi dapat. Terus lomba lagi di LGB itu yang buat juara beat totalan 70 juta nomor 1 lagi. Lah lomba di Purworejo mobilan itu Bahira cedera burung 20 itu. Turun kekencengan bulunya lepas 3 itu Mas. Nah, terus diistirahatin ya, puncaknya juara di lapak Gabus Bekasi itu. Memang saya bangganya kok apa ya, ternyata burung dianggap sepele lah mungkin, burung Magelang itu burung kampungnya Mas itu saya ternyata bisa juara di kancah nasional di lapak Gabus kan ya, itu memang nasional ya kan Mas. Sulit lah kalau saya memang bangga nih Bahira di situ. Dan itu pun mendapatkan juara 3 poin ya kemarin sudah mati ya, saya sudah dapat poin itu, masih dapat poin. Berarti itu banyak banget kenangan terakhir yang dari Bahira ya Mas itu pokoknya habis lomba Salatiga itu Mas matinya terakhir, tapi sudah ganti jodoh itu. Ya, memang kelasnya teman-teman karena banyak kenangan yang tinggal oleh. Nah makanya main merpati itu nggak segampang orang menilai, orang melihat Mas, memang suka dukanya banyak. Kalau gimana ya, ini cuma pesan buat saya, bukan saya merasa saya senior, enggak Mas, jangan beranggapan kayak cuma tim-tim baru yang baru mau merintis ya, dijaga kesolidan tim, perawatan itu juga penting ya Mas. Yang paling penting kan nanti juga biaya itu penting ya Mas. Dan materi juga penting ya Mas. Nah itu memang alat kan Mas, kayak pembalap itu motornya harus memang penting kan Mas. Karena kebanyakan saya pun pernah mengalami hal itu Mas Wahyu, karena dari teman-teman atau ini kembali ini akhirnya dibeli dan akhirnya nggak guna dan nggak kepake. Kebanyakan kan gitu Mas, setiap ada owner atau bos yang lagi pertama main ingin pasti banyak maklar kayak gitu, banyak yang nawarin. Kalau dapat yang orang yang jujur sih enak, tapi kebanyakan banyak yang nggak jujur. Nah ini untuk pesannya buat yang di luar sana yang lagi mengalami itu apa Mas? Nah kalau masalah beli merpati, tak kira kalau kita punya budget mungkin bisa mau mahalnya kayak apa Mas. Tapi setelah kita beli itu kita mampu nggak meneruskan perjuangan burung itu. Dalam arti perjuangan itu kan tetap perawatan penting. Pola latihan juga penting lah, itu kan nanti untuk mencapai puncak kan harus dua itu tetap berkesinambungan ya kan Mas. Nah makanya itu juga dipikirkan. Terus kalau katanya banyak yang nawarin sekarang, banyak yang nawarin burung, Mas beli ya, kita berhati-hatilah kalau memang mau yang terahnya yang jelas. Tapi kalau cara bodoh saya ya, buat pemula itu kalau mau beli pride ya lihat aja di perlombaan itu langsung, enggak jari-jari ini ya, itu kita lihat langsung gitu. Benar-benar ya memang itu. Nah itu pesan-pesan buat saya sendiri juga bisa belajar dari sini teman-teman. Jadi main merpati pun nggak segampang yang dibayangkan ya Mas. Banyak sulit. proses yang harus dilalui itu, dari suka dukanya itu sangat banyak teman-teman. Nah mungkin Mas Dora ada tambahan untuk Mas Wahyu? Mungkin udah cukup kalau saya. Banyak banget ilmu yang didapat di sore hari ini teman-teman. Jadi ini nggak kerasa udah 1 jam kan? Ngobrol kayak gini aja udah 1 jam nih sama Mas Wahyu. Nah ini mungkin pertanyaan terakhir Mas.
untuk planning kedepannya itu seperti apa untuk bayangan yang sekarang jalani sama Mas Wahyu sendiri? Dari tim saya pribadi. Iya, dari tim IHS sendiri. Kalau sekarang kan saya apa ya? Hitungan saya sekarang megang tim 3, Mas. Dan sekarang ada saudara saya yang di Kalimantan brutal itu. Oh iya. Terus saya juga sama Mas Andi kan sudah memang jadi satu sudah lama. Nah itu kita memang satu atap, satu manajemen lah. Besok intinya saya yang buat burung. Terus yang lombaan Mas Andi sama di brutal sama Rinda sana gitu. Planning kedepannya itu ya, Ya, Mas. memang. Ya, mungkin semoga planning Mas Wahyu berjalan dengan lancar. Amin Mas. Minta doa dan supportnya. Amin, amin, amin. Semoga tim IHS bisa semakin meroket lagi lah. Amin. Amin, amin. Nah, Mas, untuk generasi sarjana dan yang lainnya itu kan udah banyak ya Mas di sini. Iya, Mas. Nah, itu dijual nggak Mas? Kalau burung saya ini semua saya jual Mas. Asalkan cocok ya? Iya. Oh. Karena banyak kan yang tanya dijual semua. Kalau memang cocok harga pas harganya gitu. Oh, jadi teman-teman kalau penasaran sama materi yang ada di kandang sini, karena udah banyak terah-terah dari tim IHS sendiri yang juara di tim-tim luar, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang ingin meminang darahan tim IHS bisa langsung datang ke alamat yang tertera di bawah ini, teman-teman. Jadi nanti saya cantumkan juga nomor Mas Wahyu juga ya. Ya. Dan nanti teman-teman minat bisa langsung hubungi Mas Wahyu sendiri. Jadi lebih eksklusif, teman-teman. Jadi nggak ada calo dan yang lainnya, langsung ke ownernya sendiri. Lewat calo malah berat nanti. Kepotong. Nah, boleh dibisikin nggak Mas, untuk harga merpati yang ada di sini untuk bahan itu berapa Mas? Saya itu memang ditanyain soal harga, saya belum pernah jawab sama YouTuber siapapun karena kayaknya kok saya masih belum gimana ya Mas. Burung saya sama tim saya sendiri pun belum sekelas burung-burung yang hebat-hebat Mas, makanya kalau WA aja DM nggak apa-apa. Jadi nanti teman-teman saya kurang pede. Kalau penasaran langsung tanyakan sama Mas Wahyu sendiri, lebih enak lah ya. Iya kan, karena harga merpati kan juga nggak sama kan Mas, nggak kayak Variatif ya, Mas? bervariatif, karena nggak kayak harga di Indomaret ini segini enggak. Nah, lihat terahnya apa, terus kalau kualitasnya gimana, kalau memang burung setengah jalan kan sudah ditelak kan gitu kan, di lob. Nah ini dengar-dengar ini lagi viral juga yang namanya AS. Ya, Ya Mas, Mas. kemarin dapat juara di Lapak Samarinda, ya? Lapak Brutal. Oh, Ya. Lapak Brutal itu juaranya nggak cuma satu, dua, berapa itu banyak banget. Nah, nanti di video selanjutnya kita langsung ke tempatnya yang geber AS ya, joki dari AS sendiri. Nah, nanti akan ada video berkelanjutan. Nah itu mengulik tuntas AS sama Mahakam. Nah itu dulunya Mahakam, namanya bukan Mahakam itu. Tahu bulat Nah, yang bulat, di ya. itu Madioboro. Ya, saya dulu pernah lihat tahu bulat. Nah kemarin di Lapak Samarinda kok burungnya sama tapi namanya beda. Diganti nama jadi Mahakam ya. Mahakam. Oh, nah itu nanti ditunggu video selanjutnya. Mumpung di sini tak ngomong ya Mas. Boleh. Kan banyak yang tanya soal AS itu. Saya perjelas mumpung ada YouTuber di sini ya Mas. Kan banyak Mas, AS itu terah apa, anakan apa, gitu. Ya ini saya tegasin, burung AS itu saya burung take over, burung beli. Kalau mau tanya adik-adiknya apa, dan saya nggak punya, telurnya aja nggak punya. Kalau meh tanya apa silsilah darah itu di Muntilan, di tempatnya Mas Dwi itu yang ternak AS. Itu. Jadi Saya memang burung beli. ini Mas Wahyu menegaskan banyak mungkin yang di luar sana. Nanti tidak dikira saya mengaku aku terah Mas. AS itu darahan apa? Nah itu AS itu beli take over ya? Iya, burung. Itu burung udah jadi ya Mas? Udah juara 3 kali. Oh Di tempat itu tempat yang punya. sebelumnya Ya. itu udah juara 3 kali. Sekali. Terus di bawah Mas Wahyu
juara kemarin di Pak Samarinda langsung BUB sama lomba utamanya iya. Kemarin juga juara lagi di Muntilan itu apa? Itu Yovan, anak Surdan. Oh, itu Yovan. Iya. Di tempatnya Mas Andi juga. Nah, nanti kita akan mengulik tuntas player-player yang ada di Mas Andi Mondol. Itu termasuk AS, Yovan dan yang lainnya. Nanti kita akan liputan ke sana, ditunggu videonya. Oke, mungkin terima kasih Mas Wahyu sudah dikasih waktunya dan di jamu kita di sini dan kita sedikit mengulas tentang sejarahnya tim YAS. Perjalanan ya. Perjalanannya. Mungkin dari saya tutup dengan ucapan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.